Oke. Konekkan audionya tuh, diam aja dulu, jangan ribut. Oke, Bapak akan menjelaskan tentang praktikum kita minggu depan. Ya, mulai besok dan berikutnya. Ini tugas kelompok ya. Memang kelompok nih. Nanti kita contohkan. Ini masih ada beberapa orang lagi, udah 19 orang yang gabung. Sambil nih, Bapak lagi masukkan kawan-kawannya. Oke ya, dah. Coba dengarkan. Jadi minggu ke depan, hari ini ke minggu depannya, kita masuk ke KD 3.2. Jadi kemarin tadi sudah Bapak sampaikan kalau 3.1 dan 3.2 itu satu paket dalam bukunya, dalam bab 1. Jadi seperti yang ada dalam buku kalian, KD 3.2 itu mempelajari tentang transport membran. Anak Bapak yang ribut, nanti dikeluarkanlah dari ini. Oke ya. Coba perhatikan. Jadi tugas kita minggu depan adalah melakukan praktikum tentang transport membran. Transport membran pada sel, meliputi osmosis maupun difusi. Jadi coba lihat nih contoh ya. Contoh tugas yang dibuat oleh kakak kelas kalian, kelas 12 MIA 3 sekarang. Nah, ini contohnya. Bapak kasih lihat dulu contohnya. Perhatikan ya. Ini. Jadi nanti kalian buat laporan praktikumnya dalam bentuk video. Oke, perhatikan ini dulu. Kelompok 4, Jessica, Rahmah, Zumrah, Marisa, Muhammad Rifki, Muhammad Syarif. Oke, ini contohnya. Oke, jadi dibuat judulnya dulu, judul, nama kelompok, lalu kalau bisa nanti KD-nya apa, KD 4 ya, 4.2 itu. Kalau praktikum KD 4. Oke, kemudian tujuan praktikumnya apa, lalu buat di bawahnya alat dan bahan. Lanjut. Oke. Jadi alat bahannya sederhana, tidak payah-payah. Alatnya wortel, sirup, air putih, usus ayam. Bisa jadi? Bisa jadi usus ayam? Bisa ya. Garam, parfum, aqua, gelas, pisau, gunting. Oke. Lalu, ini contohnya ya. Masukkan setengah air putih biasa ke dalam aqua gelas. Ini praktikumnya di kelas kemarin. Oke. Ini praktikum tentang osmosis ya. Jadi yang diambil adalah wortel yang disayat. Nah, ini juga. Ini praktikum difusi, meneteskan larutan berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Oke. Oke. Coba anak Bapak ada pertanyaan dulu? Ada bawa buku semua? Jadi di sana ada praktikum tentang proses difusi dan proses osmosis. Kalau proses difusi itu adalah perpindahan
partikel atau gas atau zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Contohnya apa? Ketika kalian meneteskan tinta ke dalam air, pernah coba tinta ke dalam air atau santan ke air. Jadi ketika kalian meneteskan santan atau tinta ataupun larutan pekat ke dalam air yang konsentrasinya lebih rendah, maka makin lama larutan tersebut atau partikel tersebut akan menyebar keseluruhan. Atau kalian buat teh aja di rumah. Teh celup, kalian letakkan gelas, satu gelas, kemudian kalian celupkan teh. Lalu nampak warna teh itu yang pertama pekat, lama-lama akan menyebar ke seluruh permukaan gelas. Sehingga warnanya merata atau larutannya bersifat isotonis, artinya sama. Oke. Kemudian percobaan berikutnya, atau gini aja, contoh yang simpelnya, difusi itu, perpindahan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Pernah di dalam ruangan sama kawannya? Di dalam kelas? Pernah ya? Lalu ada kawannya yang kentut di kelas. Nah, yang kentut. Kentut itu memiliki partikel yang lebih tinggi daripada partikel yang ada di ruangannya. Makanya makin lama kentut itu menyebar ke seluruh ruang kelas hingga terciumlah sama kawan-kawannya. Jadi kawan yang kentut itu adalah contoh dari peristiwa difusi. Difusi. Jadi perpindahan partikel secara langsung dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Itu contoh dari difusi. Oke. Kemudian siapa tuh? Sania, jangan bertukang ya. Oke. Sania, mana anak bapak yang Sania? Oke. Kalau nggak bisa, oke. Sania. Oke, bapak keluarkan. Oke, jangan ribut. Anda bapak keluarkan ya. Dah. Berikutnya proses osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan air dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kalian merendam kentang di dalam air. Coba Bapak buka dulu audionya. Siapa ya yang mau ngomong sama Bapak? Said. Oke, buka audionya Said. Halo Said. Iya Pak. Oke. Coba yang lain dengar ya. Said, apa yang terjadi ketika kita merendam kentang di dalam air putih? Coba Said. Apa yang terjadi pada kentangnya? Makin keraskah atau lunak? Lunak Pak, lunak. Di dalam air ya. Oke, artinya apa? Said tidak pernah masak di dapur. Oke. Coba Bapak ganti sama Febri Cinta. Coba Febri Cinta. Laki-laki di banyak. Coba tahu Oke, coba Febri. Febri Cinta. Ketika kamu memasak di dapur, setelah dikupas kentangnya, kan direndam di dalam air ya? Ya. Ya, ketika direndam itu, apa yang terjadi pada kentang? Apakah kentangnya tetap, atau menyusut, atau lunak, atau makin keras? Artinya apa? Nggak pernah masak juga? Pernah, coba. Kenapa? Kenapa ibu-ibu biasanya kalau dia ngupas kentang, setelah selesai ngupas, lalu direndam di air? Alasannya apa? Ini yang berhubungan dengan materi kita. Oh, oke, nggak bisa jawab ya. Oke, siapa yang bisa jawab? Nanti apa kasih nilai tambah. Ada yang bisa jawab? Boleh aktifkan audionya. Mungkin Iya, Ikmah, Huda, Faiza, Cutia, siapa lagi? Aril, siapa nih? Sarifah Suci. Kemudian yang bertiga tuh, Rani. Oke, boleh aktifkan suaranya, Rani. Coba Rani. Oh, ini jaringan dia kurang bagus. Yang melunak.
Melunak. Oke. Biar tidak berwarna hitam kentangnya, Pak. Oke, apa? Biar Biar apa? tidak berwarna hitam. Kentang Biar tidak berwarna hitam, Pak. kentangnya tidak berwarna hitam. Oke, supaya warnanya tidak berubah. Oke. Kemudian strukturnya apakah semakin keras atau lunak atau tetap biasa saja? Lunak, Pak. Lunak. Kenapa lunak? Oke. Iya, lunak kan? Oke. Jadi nanti boleh kalian buktikan ya. Itu gunanya kita praktikum. Nanti di rumah kita laksanakan itu, kalian kupas kentang, lalu kalian rasakan, rendam di air putih, air biasa ya, air sumur. Apa yang terjadi? Apakah air di dalam kentang itu keluar atau air yang di luar masuk ke dalam kentang? Jadi nanti kita buktikan dalam peristiwa osmosis yang dapat kalian lakukan dalam kegiatan praktikum 4.2. Oke. Jadi secara umum Bapak sampaikan ini aja lah, atau Bapak kasih contoh lain. Contoh lain ya. Siapa yang bisa jawab dulu? Yang mau jawab siapa ya? Hijril. Coba aktifkan dulu Hijril. Hijril, aktifkan audionya Hijril. Hijril. Audio, oke. Udah Hijril? Coba. Oke, dah Hijril. Coba jawab pertanyaan Bapak Hijril. Hijril? Iya, Pak. Oke. Hijril pernah mandi laut atau mandi di pantai? Hah? Kamu pernah mandi laut atau mandi di pantai enggak? Ya, Pak. Pernah? Oke. Ini karena Hijril mainnya di laptop, jadi wifi-nya tersendat. Bapak kan aja lah. Coba Dea Febriana. Dea, dengar Bapak Dea? Dea Febriana. Nggak dengar juga dia. Siapa lagi ya yang bisa dikontak yang? Oke, coba Nurzul. Biasanya yang pakai HP di rumah ini lebih bagus jaringannya. Nurzul, Hikmah. Pak. Oke ya, bagus suaranya sana. Oke, coba kamu pernah mandi laut atau pantai? Pernah. Pernah. Oke, Bapak tanya dulu. Ketika kamu mandi laut, oke ya, apa yang kamu rasakan? Apakah hilang hausnya atau bertambah haus? Bertambah haus. Kenapa? Kenapa kamu bisa bertambah hausnya? Apa yang terjadi pada tubuh kamu sehingga kamu bertambah haus? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, oke. Oke, ada yang bisa jawab, nak? Anak Bapak yang 20 orang ini? Boleh hidupkan audionya, jawab. Tekanan airnya berat. Apa, mana coba? Mana anak Bapak yang 20 orang yang mau jawab? Adlul, oke Adlul. Aktifkan suaranya Adlul. Adlul. Tekanan air lebih besar, Pak. Siapa yang jawab itu? Tekanan air mana? Siapa yang jawab tadi? Oke, Adlul nggak mau jawab dia. Itu Pak Lu. Nuria mana Nuria? Oke Nuria. Apa? Oke. Sudah? Gini aja Bapak jelaskan ya. Ketika kalian mandi di air laut, itu konsentrasi airnya mana yang lebih tinggi, konsentrasi air laut daripada air yang ada dalam tubuh kalian? Air laut. Air laut, oke. Jadi air laut bersifat hipertonis. Artinya konsentrasinya lebih tinggi. Oke. Sedangkan tubuh kita konsentrasi airnya lebih konsentrasinya lebih rendah. Sehingga ketika kalian mandi air laut, air yang ada di dalam tubuh kalian akan keluar ke laut. Sehingga ketika sel kita kekurangan air, maka kita merasa haus. Beda halnya ketika kalian mandi di air simpang.
Oke ya. Kalau kalian mandi di air simpang, mana yang tinggi? Ya, konsentrasi air di apa? Di simpang atau yang ada di tubuh kalian? Jadi kalau kalian Tubuh. mandi, oke. Di mana? Di tubuh ya. Artinya apa? Ketika kalian mandi di simpang atau di air sungai, maka air yang ada di luar tubuh kalian akan masuk dalam tubuh, sehingga apa? Ketika kita haus, maka haus itu akan hilang karena apa? Air masuk ke dalam sel tubuh kita secara osmosis. Makanya osmosis itu dibilang adalah perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran permeabel atau semi permeabel. Membrannya adalah sel tubuh kita. Jadi nanti di rumah silahkan kalian laksanakan itu praktikum di bukunya tentang transport membran. Ada yang Pak buku sekarang? Buku biologi kelas 11? Ya. Oke ya. Kalian buat praktikumnya, itu nanti praktikumnya kalian videokan secara kelompok. Satu kelompok itu kita bagi. Udah ya, udah dibagi kemarin kelompoknya. Jadi nanti kalian praktikum seperti ini, tetapi praktikumnya di rumah. Nah. Oke. Ini kelompok berapa kemarin tidak salah. Ini yang dicoba adalah memasukkan kentang ke dalam air garam. Jadi kalau kalian di dapur, kalian mau coba nanti ambil kentang, rendam di air garam, maka kentangnya akan lunak. Kenapa? Air yang ada di dalam kentang akan keluar. Karena konsentrasi garam itu lebih tinggi daripada konsentrasi air yang ada di dalam di dalam sel kentang tersebut. Oke. Ada pertanyaan? Untuk praktikum ini Bapak kasih waktu berapa? Sampai hari apa? Hari, kalau Bapak rasa nggak lama nih, 1 minggu cukup waktunya? Cukup ya? Oke. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di grup kelas atau secara pribadi boleh, nggak apa-apa. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak cukupkan ini jam 10, 1 jam pelajaran kita untuk Vicon-nya. Berhubung karena kuota kalian terbatas. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nggak ada? Bapak cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Password itu Pak. Password apa? Absen gimana? Oke, password absen Bapak nanti chat di kelasnya masing-masing. Untuk absen Bapak tunggu 30 menit. Jadi lewat dari 30 menit absennya tidak Bapak hitung. Paham ya? Paham, Pak. Oke ya, nanti Bapak tulis atau Bapak buat password absennya di grup kelas. Nanti kalian segera ambil absen. Kalau lewat 30 menit kalian tidak ambil absen juga, artinya kalian tidak Bapak hitung sebagai kehadirannya. Paham ya? Nah, Paham. absen pribadi, absennya pribadi. Usahakan kalian isi absen itu secara jujur. Karena Bapak memang tidak terlalu kalau ada masalah baru nanti Bapak lihat videonya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, Cutia gimana? Mana suaranya Cutia? Dari tadi diamnya? Ada, Pak. Aman ya? Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan via WA atau datang sendiri ke labor. Setelah ini Bapak share absennya, kemudian kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah ada di luar labor silahkan masuk ke dalam, kita ambil gambar video. Oke ya, jadi nggak ada Pak, PowerPoint saya belum siap. Kamu pakai PowerPoint yang ada di kelas nih. Paham ya? Ya, jadi nggak ada alasan. Jadi semua jangan sampai kalah kalian sama kelas berapa tadi? Kelas 10 itu teman-teman apanya? Atau kelas, nah mereka sudah bisa ngambil video sendiri. Oke. Ini contoh ya, contoh dari kelas 10. Perhatikan nih. Nah, ini mereka yang tampil. Nah, jangan sampai kalah sama kelas 10 kalian. Nah.
Amel. Jadi mereka sudah bisa tampil nih. Jangan sampai kalah kalian sama kelas 10. Nah, jadi dia menerangkan bergantian. Kalau kalian mau menerangkannya sendiri boleh juga. Oke ya. Nah, jadi kelas 11 Bapak harap tampil lebih bagus daripada ini. Ya. Bapak harap kelas lebih bisa tampil ini. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak cukupkan sekian. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.